kejanggalan kekerasan seksual istri Sambo. Namun sebelum kita lanjut, mohon luangkan jari Anda untuk menekan tombol like, komen, dan subscribe, agar kami makin bersemangat berikan kalian berita menarik setiap harinya. LPSK mengungkap kejanggalan aduan kekerasan seksual terhadap Putri Chandrawati dan tanpa adanya visum. Demi keadilan semua pihak, Komnas HAM meminta agar kasus itu tetap diselidiki. Sekitar 7 jam lamanya, Putri Chandrawati dan asisten rumah tangganya, Susi, menjalani tes lie detektor alias uji kebohongan di Puslap 4, Sentul, Bogor. Mereka datang menggunakan mobil Innova hitam berplat nomor B1284IR sekitar pukul 10 waktu Indonesia Barat, didampingi oleh kuasa hukumnya, Arman Hanis, pada Selasa, tanggal 6 September tahun 2022. Para penyidik menganggap masih ada ketidaksesuaian antara keterangan sejumlah saksi dan tersangka. Karena itu, perlu adanya uji poligraf pihak terkait kasus pembunuhan Nofriansyah Yosua Huta Barat alias Brigadir J. Selain Putri dan Susi, penyidik melakukan uji kebohongan terhadap tersangka lainnya, yakni Irjen Verdi Sambo, Ricky Rizal, Kuat Ma'ruf, dan Richard Eliezer Pudihang alias Baradae. Semuanya diperiksa secara maraton pada 5-8 September tahun 2022. Hasil tes Kuat, Ricky, dan Richard telah dibuka. Para tersangka itu dinyatakan jujur. Sementara itu, hasil tes Sambo, Putri, dan Susi belum dibuka. Polri berdalih bahwa hasil tes 3 orang ini hanya bisa dikonsumsi oleh penyidik. Hasilnya apakah sudah selesai, itu domainnya Lab 4 dan penyidik, tutur Kadif Humas Polri Irjen Dedi Prasetyo pada Jumat, tanggal 9 September tahun 2022. Keputusan Polri merahasiakan hasil tes lie detektor memunculkan pertanyaan dari berbagai pihak. Anggota Kompolnas Yusuf Warshim bahkan sampai bersurat langsung kepada Kabareskrim Komjen Agus Andrianto. Tujuannya adalah mempertanyakan keputusan ini. Surat itu dikirimkan pada Rabu, tanggal 7 Agustus lalu. Ini yang sedang kami tanyakan. Kenapa dibuka hanya 3, yang 3 lainnya enggak? Kalau memang tidak mau dibuka dan cuma jadi konsumsi penyidik, kan lebih baik tidak dibuka semua. Kami bisa memahami, kata Yusuf kepada reporter Detik X saat ditemui di kantornya di Bilangan, Jakarta Selatan pada Jumat, tanggal 9 Agustus tahun 2022. Sementara itu, pengacara Yosua, Kamarudin Simanjuntak, curiga bahwa hasil tes lie detektor Sambo, istrinya, dan Susi sengaja tidak dibuka Polri karena kedapatan tidak jujur. Berarti ada kemungkinan hasilnya berbohong, kan begitu, kata Kamarudin pekan lalu. Tak ada alat bukti visum awal pengungkapan kasus pembunuhan berencana terhadap Brigadir Yosua ini dipenuhi dengan kebohongan. Ini terjadi karena Sambo mengintervensi penanganan kasus. Kebohongan Sambo terungkap setelah Richard mengubah kesaksiannya pada akhir Juli lalu. Namun Sambo tetap berkukuh terkait adanya kekerasan seksual terhadap istrinya. Peristiwa itu, menurut Sambo, bukan terjadi di Duren 3, melainkan di Magelang. Keyakinan itu disampaikan Sambo saat menjalani sidang etik di gedung TNCC Polri pada Kamis, tanggal 25 Agustus tahun 2022. Sambo bilang Yosua telah masuk ke kamar istrinya tanpa izin dan mencoba melecehkan Putri, namun Putri berhasil melawan. Dan Yosua membanting istri terduga pelanggar sampai lantai kamar. Kemudian istri terduga pelanggar tergeletak di pintu kamar mandi, kata Kabintelkam Polri Komjen Ahmad Doviri saat membacakan keterangan Sambo dalam sidang etik tersebut. Kesaksian Sambo itu masih diragukan kebenarannya oleh Wakil Ketua LPSK Edwin Partogi Pasaribu. Menurut Edwin, hubungan relasi kuasa antara Putri dan Yosua membuat kasus kekerasan seksual ini nyaris mustahil terjadi. Pasalnya, secara hubungan kuasa, posisi Putri sebagai majikan berada di atas Yosua, yang merupakan ajudannya. Selain itu, jika benar terjadi kekerasan seksual, kata Edwin, hampir tidak mungkin Putri masih mencari Yosua setelah peristiwa terjadi. Dari keterangan sejumlah tersangka dan saksi, setelah peristiwa yang diklaim sebagai kekerasan seksual terjadi, Putri memang langsung meminta Ricky menyuruh Yosua supaya segera menemuinya. Bagaimana kok korban kekerasan seksual masih bertanya tentang pelakunya dan masih bisa bertemu dengan pelakunya secara fisik, dalam ruang pribadinya yang merupakan tempat peristiwa dugaan itu, kata Edwin. Edwin juga meragukan adanya peristiwa kekerasan seksual ini lantaran sampai sekarang Putri emoh melakukan visum et repertum, padahal Putri mengaku sempat dibanting oleh Yosua ke lantai. Peristiwa ini setidaknya akan menimbulkan memar di tubuh Putri. Hasil visum dapat membuktikan adanya peristiwa penting itu.
Terakhir, kata Edwin, kekerasan seksual juga nyaris mustahil terjadi karena hubungan Putri dengan Yosua yang cukup dekat. Dibandingkan ajudan Sambo lainnya, Yosua punya posisi yang spesial. Dia merupakan ajudan yang melekat pada Putri dan dipercaya mengurus kebutuhan sehari-hari keluarga Sambo, termasuk dalam urusan uang. Nggak ada ajudan lain yang langsung ke FS dan PC selain Yosua. Apakah FS sebagai suami mau ngasih ajudan dan driver itu orang yang tidak terpercaya, kata lulusan Fakultas Hukum Universitas Indonesia itu. Pembuktian untuk keadilan semua pihak meski kasus itu dibumbui banyak kejanggalan. Nyatanya Komnas HAM dan Komnas Perempuan tetap meminta Polri menindaklanjuti dugaan kekerasan seksual tersebut. Komisioner Komnas HAM Ahmad Taufan Damanik mengatakan rekomendasi ini disampaikan agar semua pihak mendapatkan keadilan. Tujuannya, lanjut Taufan, bukan hanya mencari pembuktian adanya kekerasan seksual, tapi juga memulihkan nama Yosua yang terdelegitimasi atas tuduhan tersebut. Komnas HAM membela juga hak Yosua. Kalau tidak kami minta polisi dalami, Yosua itu tidak mendapatkan objektifikasi, jelas Taufan kepada reporter Detik X pekan lalu. Komisioner Komnas HAM Sandrayati Moniaga mengatakan rekomendasi ini diambil setelah Komnas HAM dan Komnas Perempuan melakukan pemeriksaan terhadap Putri pada Ahad, tanggal 21 Agustus lalu. Pada saat itu, kata Sandra, kondisi Putri terlihat cukup sehat secara fisik, namun, secara psikis, dia masih kurang sehat. Pemeriksaan itu berlangsung selama 5 jam, Putri tidak mengeluh sakit sama sekali, hanya beberapa kali dia tampak berkaca-kaca dan tegang. Menurut psikolog Putri, Novita Tandri, yang hadir dalam pemeriksaan itu, kondisi Putri memang sedikit kelelahan karena harus menjalani pemeriksaan berkali-kali dan memakan waktu lama. Dalam pemeriksaan ini, Komnas HAM sempat meminta klarifikasi Putri soal kejadian pelecehan seksual di Magelang, namun Sandra enggan membeberkan jawaban Putri terkait peristiwa tersebut. Tugas kami adalah mengidentifikasi, apakah ada pelanggaran HAM dan atau kekerasan berbasis gender. Ketika kami mendapatkan temuan awal, karenanya kami merekomendasikannya untuk ditindaklanjuti oleh polisi, kata Sandra kepada reporter Detik X melalui pesan singkat pada Minggu, tanggal 11 September tahun 2022. Mungkin itu saja yang dapat kami sampaikan. Jika ada salah kata mohon dimaafkan, karena kesalahan datang dari saya pribadi, yang tak luput dari salah dan dosa.